Amelia memasuki tempat makan dan bertanya kepada Pak Parman, pengurus rumah tangga, "Paman Parman, apa yang bisa saya bantu?" Paman Parman tidak tahu apa yang tuan mudanya mainkan, tapi dia jelas tidak berani memanggil nona mudanya. "Nona muda, tidak ada yang perlu disibukkan di sini, atau Anda bisa melihat apa yang harus dibereskan di ruang tamu." Baik, Amelia memasuki ruang tamu. Paman Parman diam-diam menyeka keringat dingin dari keningnya. Dia tahu mengapa tuan muda membawa seorang wanita kembali hari ini, karena jika wanita tua itu ada di sana, dia pasti akan membunuh cucunya. Amelia memasuki ruang tamu. Baru saja, pelayan itu pergi ke taman belakang dan memetik beberapa mawar merah yang indah. Dia berlutut di karpet wol lembut dan meletakkan mawar di vas. Pada saat ini, praak seseorang menghancurkan botol dengan sesuatu. Amelia menoleh ke belakang dengan cepat dan melihat Henry duduk di sofa di ruang tamu, memegang koran di tangannya tetapi tidak membacanya. Sebagai gantinya, dia melemparnya dengan sepotong buah. Pria ini, Amelia menatapnya dengan galak. Henry menatapnya. Wanita berdiri di sudut yang sedikit jauh, dia ramping dan anggun. Sekarang dia berlutut di atas karpet, kakinya lurus dan disatukan, betisnya panjang dan ramping. Putih dan putih. Dia marah, dan mata airnya yang gelap memberinya tatapan galak, seperti kucing kecil, dengan beberapa kait meluap dari sudut matanya. Segera, Amelia mengulurkan tangan dan mengambil potongan buah di atas karpet, lalu melewati wajah tampannya dan menaruh buah-buah lainnya di depan suaminya. Melihat adegan ini, Pak Parman tersipu dan dengan cepat bersembunyi di dapur. Henry tidak bersembunyi, potongan buah itu benar-benar mengenai wajah tampannya dan kemudian jatuh. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan melirik Amelia. "Bagaimana sikap pelayan kecil ini? Beraninya kamu memukul tuan rumah?" Jika Amelia memiliki permen di tangannya, dia pasti akan memukul kembali wajah tampannya yang jahat. "Pelayan kecil, kemarilah," Henry memberi perintah saat ini. Amelia bangkit dan berjalan. Henry mengulurkan tangan dan menggenggam lengan rampingnya dan dengan lembut menarik, dan Amelia jatuh langsung ke tangannya yang kokoh. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Amelia berpikir untuk bangun. "Apakah kamu marah? Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pelayan. Dia sudah membawa seorang wanita. Bagaimana dia bisa menangani dirinya sendiri jika dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang pembantu?" Amelia memandang pria itu dengan mata cerah. "Kubilang aku adalah seseorang yang serius, bukan seseorang untukmu bermain." Bibir tipis Henry menyeringai. "Ini pertama kalinya aku melihat seorang pelayan tanpa seragam dan telinga kucing. Anda takut salah paham tentang pelayan." Amelia benar-benar tidak menyangka pria ini tahu banyak tentang pelayan itu. Dia berpakaian bagus dan serius, tapi dia tidak mengharapkan keinginan di dalam hatinya. Tentu saja, Henry tahu bahwa dia memikirkannya, tetapi tidak ada penjelasan untuk ini. 27 sudah usia dewasa bagi seorang pria. Meskipun dia belum memiliki seorang wanita, dia tahu semua yang perlu dia ketahui. Bagaimanapun, dia telah banyak tergoda, dan tidak ada kekurangan pelayan. Henry menyerahkan buah kepadanya. "Gadis kecil, kupaslah, aku ingin memakannya." Amelia menahan keinginan untuk memukulnya, mengupas permen itu dengan kuat, dan kemudian memasukkan permen kecil berwarna-warni ke dalam mulutnya. "Ini, makanlah." Henry memakan permen yang dia beri makan. "Cih, manis sekali, bisakah kamu membiarkan aku turun?" Henry menyipitkan matanya yang dalam, dan tiba-tiba merendahkan suaranya dengan rasa ingin tahu dan bertanya padanya, "Gadis kecil, apakah kamu memiliki tujuan akhir?" "Tujuan akhir?" "Ya. Bukankah tujuan akhir dari pelayan kecil adalah untuk memanjat tempat tidur naga tuannya?" Daun telinga kecil seputih salju Amelia berkedip merah, dan dia tidak berharap dia menjadi nakal lagi,
dia dengan cepat meremas tinju kecilnya dan memukulnya dengan keras. Henry meraih tangan kecilnya, membungkus tangan kecilnya yang tanpa tulang di telapak tangannya, dan tertawa rendah dan riang. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di luar, dan Hera kembali dari berjalan-jalan di seluruh Green Garden. Amelia dengan cepat mendorong Henry menjauh dan berdiri. Hera masuk, dia memandang Henry dengan menawan dan kagum. "Henry, taman anggrek ini sangat indah." Henry juga berdiri. Alih-alih menatap Hera, dia berkata dengan ringan, "Makan malam sudah siap, ayo makan." Di ruang makan, Henry dan Hera duduk di kedua sisi ruang makan. Amelia tidak duduk untuk makan melainkan pergi ke dapur untuk membantu menyajikan hidangan. Amelia mengeluarkan sepotong sup dari tangannya, dan kemudian dia mendengar Hera berkata, "Henry, saya tiba-tiba teringat bahwa ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani, saya belum menyiapkannya. Sudah terlambat hari ini. Saya akan tinggal di sini untuk menyiapkannya, tidak apa-apa kan?" Henry melirik Amelia, lalu mengangguk, "Baiklah, kamu bisa tinggal di sini malam ini." Hera ingin menginap malam ini. Ini juga merupakan drama membahas dokumen pada larut malam. Setiap orang adalah orang dewasa, dan bisa dibayangkan ketika ada pria dan wanita yang kesepian di ruangan yang sama. Henry tidak akan gagal untuk memahami keinginan kotor Hera untuk merayu, tetapi dia benar-benar setuju. Amelia mengira dia baru saja membawa seorang wanita pulang untuk makan malam, tetapi dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada malam hari. Otaknya tercengang dan jari-jarinya telah dibakar oleh sup. Mendesis, Amelia mengangkat alisnya. Detik berikutnya, Henry mengangkat jarinya yang panjang ke rambut Amelia. "Kenapa kamu begitu khawatir?" Henry mengeluskan jarinya ke bibir Amelia. Tubuh langsing Amelia bergetar, dan dengan cepat menarik jarinya ke belakang. "Aku akan pergi ke atas untuk bersih-bersih." Amelia naik ke atas. Hera di satu sisi melihat pemandangan ini dengan kaget. Henry sangat aneh sampai dia mengelus kepala seorang pelayan. Inilah keintiman antar kekasih. Di kamar tidur, Amelia berdiri di depan wastafel di kamar mandi dan mengarahkan air dingin ke jarinya yang terbakar. Luka bakarnya tidak terlalu serius dan tidak sakit lagi. Namun, rasa jemari yang sedang digenggamnya masih ada. Lembut, dengan sedikit kesejukan, langsung dapat menghilangkan rasa sakitnya. Amelia mematikan keran. Dia tidak tahu apa yang dia maksud. Sejak dia membawa pulang Hera, mengapa dia masih rancu dengannya? Amelia tidak bodoh dan manis, jadi dia bahkan tidak akan melupakan pria yang memikirkannya. Hera tetap di sini malam ini. Apa yang akan terjadi padanya dan Hera? Amelia tetap tinggal di kamar dan tidak keluar lagi. Setelah beberapa saat, dia mendengar seseorang mengetuk 2 kali dan seseorang mengetuk pintu. Apakah itu Henry? Amelia dengan cepat membuka pintu kamar, tetapi bukan Henry di luar, tapi Hera. Amelia tidak bisa memperhatikan kekecewaannya. Dia memandang Hera. "Direktur Hera, apakah Anda mencari saya?" Hera menatap Amelia. Gadis itu mengenakan kerudung dan tidak tahu apakah wajahnya terlihat bagus atau tidak. Tetapi dia memiliki sepasang pupil hitam dan berair, yang membuat seorang pria merasa gatal ketika melihatnya. Pantas saja Henry memperlakukannya seperti ini. Berbeda. Hera mengangkat bibir merahnya. "Kamu bilang kamu adalah pelayan di sini. Sekarang aku punya satu hal untuk kamu lakukan." Meskipun Hera tersenyum, Amelia sudah merasakan permusuhannya. "Direktur Hera, tolong beritahu saya. Pergilah dan belikan aku sekotak pelindung. Saya akan menggunakannya malam ini." Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.